Oke, guru kumpul mengatakan akidah tidak ilmiah kan? Dan banyak orang di luar sana mengatakan keimanan itu bukan sesuatu yang ilmiah. Grand Syekh Al-Azhar, perhatikan saudara-saudara sekalian, ini seorang ahli filsafat, ahli akidah, pernah belajar di barat. Grand Syekh Al-Azhar ini sekolah di Al-Azhar, Al-Azhar Tulen, Azhari Tulen. Beliau imam pimpinan tertinggi di Al-Azhar. Lihat, saya bacakan ungkapan yang penting, yang relevan dengan tema kita. Wa yufham min qawlihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah annal aqidah hiyal ilm. Dipahami dari firman Allah Ta'ala, fa'lam. Pak Guru, ada ayat dalam Al-Quran bunyinya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu artinya apa? Artinya klaim tiada Tuhan selain Allah yang merupakan kredo ajaran tauhid itu harus didahului oleh pengetahuan, bukan penerimaan subjektif. Kalau iman itu hanya penerimaan subjektif, asal percaya, terus apa gunanya kita belajar akidah? Apa gunanya para ulama mengarang ribuan jilid itu? Kalau seandainya iman hanya sebatas percaya, selesai, buat apa kita memaparkan argumen, mengkritik argumen, kritik atas kritik argumen dan seterusnya? Sia-sia saja. Jadi karena kesadaran Al-Quran memerintahkan kita mengetahui, ulama mengarang kitab kalam sedemikian berlimpah itu. Annahu la ilaha illallah, annal aqidah hiyal ilm, wa annahuma mutasawiyan fil mafhum. Akidah dan ilmu itu setara dalam konsepnya. Jadi dalam Islam gak ada dikotomisasi antara akidah dengan ilmu. Akidah itu ilmu, ya ilmu itu akidah. Perhatikan, ilmu itu apa? Ini kalau Anda baca kitab-kitab kalam, Anda akan temukan definisi yang disebutkan oleh Grand Syekh Al-Azhar ini. Perhatikan saudara-saudara sekalian, apa itu ilmu? Wa yu'arrifuna al-ilma bi annahu al-i'tiqad al-jazim, al-mutabiq lil waqi' an-nashi' an dalil. Kita bicara akidah itu ilmiah atau tidak? Ilmu itu apa? Itu jawabannya. Keyakinan yang bersifat pasti, yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan realita, yang terlahir dari adanya bukti, dalil. Jadi Islam, mohon maaf dengan seluruh penghormatan kita kepada umat agama lain, tidak mengenal namanya dogma asal percaya aja. Semuanya harus ada dalilnya. Dan harus diuji dalil itu secara ilmiah. Kalau tidak ilmiah namanya bukan akidah. Siapa yang mengatakan begini? Grand Syekh Al-Azhar. Dan Anda perhatikan kalau di Al-Quran itu, tadi ini bahasan ilahiyat ya. Jadi akidah itu kalau kita belajar akidah ada 3 pembahasan utama. Sebuah kitab-kitab akidah itu intinya ada 3 pembahasan utama. 1 ilahiyat seputar ketuhanan, 2 nubuat, 3 sam'iyat. Perhatikan. Menyangkut ilahiyat, Quran mengharuskan kita mengetahui, mendasarkan akidah ketuhanan pada ilmu. Itu ayat Al-Qurannya. Bagaimana dengan akidah kenabian? Sama. Al-Quran mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih. Kalian tuh kalau ragu dengan kenabian Nabi Muhammad, ragu dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, coba Quran mengatakan apa? Ya sudah, terserah kamu, itu masalah iman. Apa Quran mengatakan begitu? Enggak, Quran minta bukti, ayo buktiin. Kasih 1 surat saja. Surat paling pendek itu kan surat Al-Kautsar yang 3 ayat itu. Coba itu manusia sepanjang zaman ditantang, datangin 1 surat yang semisal kefasihannya, kedalamannya, keindahannya seperti Al-Quran. Bisa enggak? Al-Quran minta bukti. Anda kalau ragu dengan Nabi Muhammad, menganggap kenabian itu hanya sebatas keimanan dan dogma saja, ayo. Quran mengatakan begitu. Itu menyangkut kenabian, harus ada buktinya. Menyangkut sam'iyat, hal-hal gaib, perhatikan. Di Quran dikatakan, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi mengatakan, enggak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Surga itu hal gaib kan? Masuk surga itu hal gaib. Kalau iman itu bersifat subjektif, dalam arti penerimaan doang, seperti yang dikatakan Pak Guru Gumbul, ya sudah dong. Terserah kamu ngimani begitu. Saya mengatakan orang muslim masuk surga, kamu mengimani orang Kristen Yahudi masuk surga, selesai dong. Enggak begitu. Tahu nggak Quran mengajarkan apa? Tilka amaniyuhum. Itu angan-angan mereka. Lanjutannya apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalian kalau benar kasih buktinya. Jadi logis nggak, saudara-saudara sekalian, saya mau nanya dengan akal sehat semuanya. Logis nggak kitab suci yang minta bukti sama umat agama lain, mendasarkan akidahnya harus pada pengetahuan, tiba-tiba dikatakan bahwa akidah itu nggak harus berdasarkan ilmu? Sangat tidak logis. Dan Quran itu mengkritik orang yang bertaklid. Sampai sekarang itu terdapat perbedaan pendapat ulama bagaimana seorang iman yang muqallid, iman orang yang bertaklid, sah atau enggak?
Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Jadi kalau Anda beriman ikut-ikutan saja, iman Anda itu nggak sah. Dipertanyakan sama ulama. Kalau iman itu hanya bersifat subjektif semata, nggak usah ada perdebatan itu. Betul. Di Quran mengkritik orang-orang kafir itu yang bertaklid itu dikritik dalam Al-Quran. Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jika dikatakan kepada mereka ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, mereka mengatakan apa? Lihat dikatakan nanti ini. Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina. Kami mengikuti apa yang diajarkan oleh bapak-bapak kami saja. Hanya mengikuti saja. Tahu nggak baca jawaban Al-Quran apa? Awalau kana abahum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Bapak mereka nggak mikir apa? Al-Quran mengajak kita untuk mempertanggungjawabkan semua klaim keimanan itu dengan dalil dan bukti. Lalu saya pengen tahu ayat apa yang dijadikan oleh Pak Guru Gempul itu mengatakan iman itu hanya sebatas klaim subjektif saja. Tidak usah ada dalil, tidak usah ada bukti ilmiah.